Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. إلى خضرة سلطان الأولياء وقدوة الأصفياء قطب الرباني والغوث الصمداني شيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره، وإلى مرشدنا العظيم السيد شيخ مسلول مرشد الطريقة القادرية النقشبندية الثامن والثلاثون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وبالخصوص إلى Wakil Talqin Abah Sahibul Fadilah Sahibul Bait Bapak Ajengan Muhlis beserta keluarga Marta'anallahu fi kulli hayati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa ila kafati salik murid Abah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga selalu dalam keadaan istiqamah. Amin. Mengamalkan amaliyah Mengkudul Juman lahir dan batinnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala syamsil mursalin wa qamarin nabiyyin wa sidratil muntahal 'arifin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-hadi ila siratil mustaqim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur pada Allah, pada malam hari ini Allah pertemukan kita dalam rangka pengajian pohon anti gempa, silaturahmi, bertemu jasad dan bertemu ruh disatukan oleh guru yang satu, yaitu Abah Aus. Berkah karamah beliau kita ternaungi, kita ada di Raudhah Al-Muhit ini. Berkah perjuangan para wakil talqin yang mengarah menjurus menuju ke tujuan yang satu, menyirami, menyegarkan pohon yang telah ditanamkan di dalam kolbu, yaitu la ilaha illallah. Para salik rahimakumullah, saat ini kita sudah berada di bulan Zulhijjah, bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memuliakannya, termasuk Ashhurul Hurum, yaitu bulan-bulan bukan haram ya. Orang bilang haram, ada haram karena lidah kita ini lidah Indonesia, jadi haram jadi haram. Jadi artinya mulia. Haram artinya mulia. Kalau haram al-mani'a, hal mahrum, perkara yang dilarang ya. Ini perkara yang mulia. di mana dalam kitab Fadhailus Syuhur dikatakan
kita ini adalah masa depan daripada fadhailus syuhur. Sering dibaca, sering didengarnya. Kalau nggak sanggup atau nggak sempat untuk membaca, ya didengarkan. Tugas kita ini hanya mendengarkan, mengamalkan, ya, mengikuti yang sudah diberikan. Dzulhijjah memiliki 8 huruf hijaiyah. Dzal di sini diartikan adalah zikrullah. Dan zikrullah yang dimaksud sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa aqimis sholata innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Sudah tidak asing, zikir kebanyakan hanyalah menyebut-nyebut nama Allah saja, tanpa tahu asal muasal. Jadi semuanya ini ada sebab, ada akibat. Kenapa di bulan Dzulhijjah ini Dzal diartikan zikrullah? Ini masih 10 yang pertama ya. Jadi bulan ini, Dzulhijjah ini, ada perkara-perkara yang begitu agung di dalam bulan Dzulhijjah. Sementara zikrullah ini posisinya ada di nomor 1. Kata Allah, wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat, berkenaan dengan ilmu syariat, pemahaman bagaimana menuju kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kendaraan sholat. Wa aqim, dan dirikanlah as-sholata, yaitu sholat. Inna sholata, karena sesungguhnya sholat itu tanha, mencegah. Apa itu sholat? Mencegah apa? Anil fahsyai, dari perbuatan keji, wal mungkar, dan pekerjaan yang mungkar. Keji dan mungkar, keji biasanya lebih tinggi, mungkar itu jika diperinci banyak. Kalau cuma di fahsya wal mungkar, Allah hanya mengunggah 2 kalimat, fahsya wal mungkar. Ternyata untuk menghindari fahsya dan mungkar ini, ternyata hanya dengan zikrullah. Dan zikir di sini Allah katakan wala zikrullahi akbar. Dan ibadah yang paling tinggi, ibadah puncak daripadanya, yaitu dengan berzikrullah. Orang banyak menyepelekan tentang zikir. Saya juga zikir, saya juga zikir, saya juga zikir. Tapi zikir yang seperti apa? Ini adalah zikir yang sudah ditanamkan, kalimatut thayyibah yang sudah ditancapkan di dalam kalbu, maka disebut pohon anti gempa. Kita juga jangan terlalu bangga dulu. Mentang-mentang sudah dikasih zikir, sudah ditanamkan kalimatut thayyibah, merasa nyaman. Belum, masih ada lagi. Masih ada yang harus dikerjakan. Maka kata Allah, wala dzikrullahi akbar. Sungguh, ya pakai wala dzikrullah, dengan zikir itulah akbar. Maka ibadah yang paling tinggi, puncak daripada ibadah itu zikir. Kerjaan para malaikat beda dengan kerjaan iblis. Bukan tidak tahu zikir itu bagus, zikir itu hebat. Cuma bagaimana caranya? Hamba-hamba Allah, para salik yang sudah ditanamkan kalimatut thayyibah ini supaya tuli, supaya bisu. Talqin sudah, zikir hafal, waktunya tahu. Cuman untuk jahar nggak mau, malu, takut, nggak yakin, ujung-ujungnya ditinggalkan diam-diam. Nggak sedikit orang yang sudah ditalkin bukan semakin dekat, sedikit-sedikit menjauh, hilang. Itu untuk menghindari hal seperti ini, sifat-sifat fahsya dan mungkar ini, maka tingkatkan volume zikirnya. Wala dzikrullahi akbar, dan dengan zikir
yang merupakan ibadah yang terbesar dalam surah Al-Ankabut. Sedangkan hakikatul zikir, yang dimaksud zikir yang sesungguhnya, yaitu menggunakan bil asma'il khasah wa fiha asma'ul husna. Ini zikir yang utama, namanya khusus, dan di dalam nama itu adalah nama-nama yang baik, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surah Al-A'raf, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Ya, dan karena Allah lah kita berdoa dengan nama-nama yang terbaik, maka fad'uuhu, berdoalah kalian semua biha, dengan nama-nama tersebut. Ini sebuah peringatan untuk kita sekalian, supaya apa? Supaya betul-betul dalam kalimat zikir, melafadzkan zikir ini betul-betul dari kolbu. Kalau di bibir saja, jangankan manusia, burung beo saja bisa berla ilaha illallah gitu. Ya. Jadi jangan sampai zikir yang sudah ditanamkan, zikir yang sudah ditancapkan, zikir yang sudah dipupuk ini layu atau pohonnya tidak subur. Harus disuburkan. Mau tidak mau, kalau zikir jaharnya jarang, maka harus sering ngumpul. Ya, sering ngumpul. Seminggu sekali, seminggu 2 kali. Jahar itu semangat, jahar itu luar biasa. Karena dengan jahar ini menggesek-gesek secara fisik, di dalam tubuh ini ada sekian banyak urat-urat nadi yang hidup, sel saraf yang digerakkan dengan kekuatan zikir, dengan asma Allah atau asmaul husna ini. Maka zikir jahar begitu penting, ya. Makanya ketika talqin ada variatif, ya, banyak wakil talqin juga ketika sedang mentalqin memberikan pemahaman bahwa kalimatut thayyibah ini dapat menghapuskan dosa-dosa yang telah lalu dan dosa-dosa yang akan datang. Ini, jadi jangan sampai kita tidak paham yang sedemikian itu. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Pak, bagaimana kalau saya menggunakan asmaul husna? Ya Rahman, Ya Malik, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ditanamkan kalimatut thayyibah, ya, harus tetap menggunakan satu kalimat, yaitu la ilaha illallah. Dimantapkan lagi. Jadi bukan karena lamanya bertorikoh bertahun-tahun, ya, atau masih baru bertorikoh, ya, siapapun kita di sini adalah siapa pengamal yang terbaik, yang konsisten mengamalkannya. Ya. Benar-benar kalimat la ilaha illallah ini dipupuk sebaik mungkin. Kenapa? Karena asmaul husna, nama Allah ini begitu istimewa. Jadi Allahu, ketika dipisahkan dari satu huruf dan yang lainnya, tetap menuju kepada Allah, dan artinya tidak bergeser daripada keagungan Allah. Berbeda dengan nama yang lain. Contoh nama yang lain sekarang banyak singkatan dan singkatan, sehingga menjadi sebutan yang mudah. Ya, ketika diartikan satu singkatan sudah berubah tujuan, apalagi dipisah dari huruf yang kedua, sudah tujuannya banyak lagi. Tapi kalau nama Allahu dipisah-pisahkan, tetap namanya tidak berubah. Jika dihilangkan alifnya, maka dia akan menjadi lillahi. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Tetap bagi Allah segala sesuatu yang ada di langit dan yang ada di bumi.
ketika lamnya dibuang satu. Lamnya di jalalah dibuang satu lagi, lahu menjadi lahul mulkus samawati, baginya kerajaan langit dan bumi. Ketika alif dua lam jalalah dibuang menjadi hu. Hu tetap artinya kul hu Allahu ahad, Allahu as-samad, huwaladzi la ilaha illa huwa. Tetap ke sana, mengesahkan, mengagungkan Allah ketika nama Allah dipretelin dan tidak menggeser arti keagungan daripada keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini begitu istimewa kalimat zikir yang diberikan kepada kita oleh guru mursyid. Ini diamalkan. Wala dzikrullahi akbar, ini merupakan salah satu. Kenapa disebut akbar? Akbar di sini, zikir di sini adalah akbaru ibadah fil Quran, yaitu az-zikr. Bahkan Al-Quran sendiri namanya juga az-zikru, salah satunya zikir. Begitu agung. Di sini dikuak, di sini dikupas habis tentang zikir wa haqiqatihi, dan hakikat daripada zikir tersebut. Di tempat lain nggak ada. Artinya tidak sedalam hakikat yang ada di sini. Banyak kalimat zikir, maka zikir apabila sudah mengartikan banyak, zikir itu menjadi umum. Tapi kalau zikir sudah bermakna khasah, maka zikir ini sudah menjadi istimewa. Intinya adalah supaya kita melanggengkan, kita mengistiqomahkan kalimat zikir ini lebih daripada ibadah yang lain. Sholat sehari semalam 5 waktu, sholat sunnah pun juga itu. Tapi kalau zikir tidak terbatas banyaknya. Ini dimaknai betul-betul hakikat zikir yang sudah ditanamkan, yaitu kalimatut thayyibah. Jangan ditinggalkan, apalagi tidak memahaminya. Terus dipraktekkan, terus dijalankan, terus dilantunkan. Ini makna daripada zikrullah. Dan dalam hadis yang lain diceritakan bahwa segala sesuatu yang berkaitan, berkenaan nama Allah itu adalah disebut zikir. Bekerja, zikir. Menunaikan ibadah haji, zikir. Semua aktivitas yang berkenaan nama Allah di situ disebut adalah zikir. Dan wa haqiqatu zikir di sini mengandung asma, nama-nama Allah yang khusus. Ini supaya tidak lari dari maudhu, tidak lari daripada judul, maka zikir ditentukan tidak ada yang terafdal. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Disinari ketika la ilaha illallah itu, di dalam itu bergetar, singgasana itu guncang, singgasana itu menyala. Ya. Sudah sampai zikir di sini, kita sudah nggak ribut tentang kawan. Ini masih ribut tentang kawan, ribut. Ini nggak suka, itu suka, berantem. Udah bukan zamannya sudah. Yang kita kejar adalah bagaimana menempatkan zikir ini di kolbu, hancurkan fahsya dan mungkar. Sama teman ribut, hasad, hasud, iri, dengki masih ada. Ya bagaimana zikir bisa tertancap? Maka di sini wa aqimis sholata inna sholata tanha fahsya wal munkar wala dzikrul akbar. Salat zikir itu lebih tinggi ibadah daripada yang lainnya. Maka apabila kalimatut thayyibah sudah betul-betul
ada di kolbu, sudah bisa menyinari kota yang ada di kolbu, sungguh teramat, maka lazatun, nikmatnya zikir itu bisa dirasakan. Ya. Ini bukan sekedar cerita atau didengarkan saja, praktek. Ya, praktek. Nggak ada satu perkara di dunia yang tidak selesai dengan zikir akan selesai. Betul kalau memang praktek zikirnya hakikatnya dipahami. Kalau cuma kulitnya saja, mulutnya saja, badannya saja bergoyang, berguncang, belum. Makanya Abah memberikan contoh variasi daripada model-model berzikir, baik itu berjamaah atau dengan kesendirian. Jadi nggak usah heran, ada yang la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu variasi. Mana yang bagus? Semuanya bagus. Nggak ada yang nggak bagus, nggak ada yang nggak nikmat. Didengarkan itu nyaman. Kenapa? Wajilat qulubuhum, ketika dibacakan ayat Allah bergetar. Kita ini otomatis. Ingat bahwa perkara faksyak mungkar ini jangan sampai terjadi di lingkungan kita. Gontok-gontokan dengan kawan, saling benci dengan kawan. Dulu udah gak zamannya. Bahasan kita dah hakikatul zikir, a'lal ibadah, ibadah yang tertinggi. Ya. Jadi keberkahan malam hari ini mengunggah tentang bahwa zikir itu adalah ibadah tertinggi. Dan bisa tinggi kenapa? Karena faksya, kekejian, kemungkaran, angkara murka, kelalaian, baik sengaja atau tidak, ini sudah mulai dihindari, dipahami. Ya, nggak perlu ribut. Kawan satu akidah ribut, udah nggak zamannya. Itu intinya bisa membersihkan kolbu kita, menerangi kolbu kita. Para salik rahimakumullah. Yang kedua adalah harful wawu, diartikan adalah wara'un. Wara' ini artinya al-ikhtiyatu, berhati-hati. Ya. Sebagaimana kata Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari kebaikan seseorang, nah ini sudah bisa menghindari faksyak mungkar. Makanya kata Nabi, dari kebaikan seseorang, yaitu Islam, tarkuhu, meninggalkan dia itu, ma, akan sesuatu, la ya'nihi, yang tidak bermanfaat. Perkara kok bikin ribut, ya tinggalkan saja, orang gak bermanfaat. Sakit hati, jangan, berarti masih mencintai kemungkaran. Kalau masih ada sakit hati, yang namanya manusia tetap ada sakit hati, tapi dikikis seminimal mungkin, sehingga terkikis. Yang ada itu mandang semua hamba Allah adalah rahmat. Bahkan memandang binatang yang dianggap terkeji, termenjijikan, itu ada Allah di sana. Katakanlah binatang yang ternajis, anjing, babi, di sana pun ada nama Allah. Di makhluk itu ada Allah. Begitu pula dalam manusia. Manusia kerjanya bikin kemungkaran, keonaran, perpecahan. Ya jangan terlalu benci. Kenapa? Di sana tuh ada nama Allah. Nah ini, ya, begitu luasnya faksyak mungkar ini, sehingga Nabi memberikan ultimatum, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi, dari kebaikan Islam seseorang, yaitu meninggalkan suatu perkara-perkara yang tidak bermanfaat. Hati-hati, yang dimaksud waro' ini dari perkara yang haram. Ya, sebagaimana hadis Nabi dalam Arba'in An-Nawawi, innal harama bayyinun, ya, innal halala bayyinun, wa innal harama bayyinun, wa bainahuma umurun mustabihatun.
Nabi sudah menyatakan bahwa perkara yang halal itu sudah jelas, yang haram itu jelas, wa bainahuma umurun mustabihatun. Ternyata di antara dua yang jelas ini ada perkara-perkara yang samar. Nah ini Nabi sangat wanti-wanti terhadap perkara yang satu ini. Makanya ada sifat namanya waraun, hati-hati dari perkara yang haram. Atau sebelum haram, hati-hati dengan perkara yang subhat, samar-samar. Makanya kata Nabi lagi, kun wara'an takun a'badan nasi. Maka jadilah engkau orang yang wirai di tengah-tengah masyarakat, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Siapa yang akan dicintai? Ini siapa lagi kalau bukan ahli zikir, yang mengerti akan kedudukannya. Ya. Makanya ada predikat kita ini, ya, sebagai umat Islam, mengaku sudah umat Islam, yang seperti apa Islam kita ini sampai di mana? Sementara derajat Islam ini ada 3 kategori: Islam, iman, ihsan. Nah, kita ini yang sudah bertahun-tahun beribadah, bertahun-tahun sholat, bertahun-tahun menjalankan syariatul Islamiyah, sampai di mana kita ini? Maka kembali kepada kalbu kita, tidak ada yang disalahkan. Jika memang belum baik, maka hari ini segera diperbaiki. Jika kemarin banyak yang lalai, maka segera malam hari ini ditingkatkan zikirnya. Kalau kemarin belum paham tentang posisi derajat zikir, maka sekarang sudah tahu ibadah yang tertinggi di antara sekian banyak ibadah, yaitu zikir kepada Allah, wabil khusus zikir la ilaha illallah. Semoga bermanfaat keterangan sedikit ini. Kita sambung di lain waktu penjelasan tentang bulan Dzulhijjah dalam kitab Fadailus Syuhur, merupakan pengejawantahan daripada amaliyah guru mursyid, dan kita sebagai salik, sebagai orang-orang yang menuju kepada Allah atas bimbingan guru mursyid, semoga selalu dalam keberkahan, panjang umur, sehat lahir batinnya, bi barokati wa karamati Sayyidil Mursyid Sayyidi Syekh Muhammad Abdul Ghaus Allah Maslul Al-Qadri An-Naqsyabandi Al-Muttaqi Al-Kamil Al-Mukamil Al-Muwafaq Al-Mujaddid As-Samadani Al-Mahdi Al-Qutbi wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf bila mana kekurangan kehilafan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Fadlana al-katsiri min ibadihil mu'minin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ilahi anta maqsudi wa ridha kama tlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka wa atini ma'aka bada. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin wal mukarramin, wabil khusus Sayyidina wa syaikhina murabi arwahina wa mursidina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Syekhulah Maslul Al-Qadri An-Naqsyabandi Al-Kamil Al-Muwafaq. Semoga berkah karamahnya senantiasa mengalir untuk kepentingan kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, guru kita telah mengajarkan kita untuk senantiasa ingat zikir ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati kita akan tenang. Abdul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Insyaallah dengan kita mulai mengingatnya lalu menyebutnya itu, kalimatnya itu harus ada yang mengajarkannya, harus ada ilmunya yang diajarkan dari guru kita yang bersanad sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada saat kita berzikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu harus ada gurunya yang bersanad sampai kepada Rasulullah, sehingga kita jangan sampai salah. Kalau hanya nyebut la ilaha illallah, beliau pun bisa kan. Insyaallah kita alhamdulillah tidak ada lagi kata untuk tidak bersyukur, tidak ada lagi waktu yang tidak disertai dengan syukur, karena dengan kalimat la ilaha illallah ini tiket untuk ke surga sudah kita miliki. Jangan merasa susah. Kenapa? Karena kita sudah membelinya, tiket itu sudah ada di tangan kita. Kita senang berzikir, tanda kita cinta dan mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti dimaklumatkan oleh Abah Sepuh, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir dan batin, dunia dan akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman. Jangan sekali-sekali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna cager bager. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi alil badri ya Allah. Ilahi salimil ummah minal afati wan niqmah wa min hammi wa min ummah bi alil badri ya Allah. Al-Fatihah. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.